padahal sebenarnya proses yang saya lakukan itu panjang dan banyak hal yang udah saya jalanin gitu. Dimana saya pertama kali casting itu di 2014 sampai akhirnya syuting pertama kali itu di 2015. Nah, artinya sekitar hampir setahun saya casting gitu nggak keterima. Lalu di 2015 saya sempat kasih kesempatan untuk syuting pertama kali sinetron yang mana sinetronnya nggak jadi tayang. Lalu sempat saya dapat judul yang udah tayang, diselipin lah gitu istilahnya. Lalu tapi dapat peran di second lead ya biasa, kurang bantu kurang mendukung gitu. Sampai akhirnya di 2018 di mana saya di 2017 akhirnya sempat plus, tadi sempat saya di Brownies tadi saya bahas loh, saya sebenarnya ngasihin titik terendah plus di tahun 2017 akhir, dan akhirnya dapat menjadi peran utama dan peran yang benar-benar sentral itu di 2018. Itu menjadi titik balik dalam kehidupan saya, dan saya akhirnya mulai dapat peran utama di bermain di beberapa judul FTV sinetron, dan sempat saya turun lagi tuh waktu itu turun lagi. Naik turun sih sebenarnya, naik turun sampai akhirnya di 2019 saya mulai bagus lagi, dapat judul yang lumayan panjang saat itu, sampai pada akhirnya di 2020 di mana saya terakhir di judul yang bareng sama Dinda Hal. Lalu banyak fans yang mungkin baper dengan kedekatan saya dengan Dinda Hal. Lalu di 2020-nya ketika saya datang ke pernikahannya Dinda, banyak orang ngerasa wah kasihnya nggak bilang nikah sama siapa, dan ternyata Dinda nikah sama siapa gitu kan. Terus seminggu kemudian Lesti juga ngalamin hal yang sama, dan di minggu selanjutnya kita dipertemukan di acara talk show. Di situ mulai ya alhamdulillah saya merasakan top perform lah ibaratnya. Dan sebenarnya saya sempat ngeluh beberapa kali dengan kehidupan saya yang saya rasa gini-gini aja gitu. Jadi saya anaknya kan memang ketika ingin sesuatu tuh harus dapat gitu. Tapi ketika saya udah ya harus ambisius, tapi ketika saya udah usaha tapi hasilnya gitu-gitu aja, saya pasti ngerasa udah nggak usah coba lagi gitu. Dan sempat saya minta saran sama bapak saya waktu itu, tapi kenapa ya saya ini aja gitu. Lalu bapak saya bilang kalimatnya sederhana sih, nikmatin apa yang sekarang, jalanin prosesnya, karena ketika kamu di puncak kamu nggak tahu lagi mau kemana. Tujuan akhir kamu udah tinggal turun doang. Jadi saya selalu percaya bahwa ketika kita menjalani suatu proses yang sangat panjang, dan ketika kita menikmati hasilnya itu pasti lebih berasa lagi, dan orang, dan ini makanya saya bersyukur sih, maksudnya saya dapat keberkahan, suatu keberkahan atau suatu ibaratnya top perform di mana usia saya udah mulai matang secara pemikiran, secara sikap, dan mungkin emang ini cara Tuhan untuk menaikkan derajat saya di usia sekarang. Karena kalau seandainya saya 3 atau 4 tahun lalu dengan saya yang masih dulu, mungkin saya nggak bisa nge-maintain-nya gitu, Itu umur berapa Pak? Berarti pertama kali terjun ke dunia entertainment? 17 tahun sih. Itu awalnya di usia segitu emang punya sendiri? 17 tahun saya merantau ke Jakarta, saya dari Medan ke Medan. Itu keinginan sendiri atau emang pengen di dunia? Keinginan. Awalnya tujuan utama saya bukan jadi artis sebenarnya. Kayak sambil kuliah sih saya. Saya ditawarin untuk casting karena awalnya basicnya saya modeling. Sebelum saya balik ke Jakarta saya udah ikut modeling, yang mana saya sempat ikut salah satu tabloid, eventnya tabloid, salah satu majalah ternama saya, dan juara 1. Cuma posisinya saat itu adalah saya masih sekolah,
jadi memang harus Jakarta Medan. Dan ketika saya udah tamat sekolah, udah menyelesaikan pendidikan SMA, saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Yang tadinya memang tujuan utamanya sebenarnya kita itu kuliah, jadi ya sambilan lah saat itu. Dan ternyata ketika saya udah ngerasakan syuting, kuliahnya malah wah malas nih, malah nggak jadi kuliah gitu. Dikuliahin saya sering sama orang tua saya. Berarti kuliah belum lanjut lagi? Nggak lanjut saya. Ada keinginan buat nerusin? Karena udah kayak asik kan, enjoy kerja. Sekarang saya menikmati apa yang saya jalanin sih. Siapa mungkin orang yang paling berjasa selama perjalanan karir Kabila? Yang pasti pertama adalah orang tua kita, itu orang keluarga dan orang tua. Dan ada teman saya juga sih, adiknya ibu saya, yang memang sering nemenin saya ke sana. Saya ikut lomba model di Jakarta, dia sering nemenin saya ke Jakarta. Dan dia memang sangat support saya. Dan ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia modeling, yang mana saya tadinya nggak mau, karena kan basic saya pemain bola tadinya. Ya, terus beliau yang menyarankan justru, ya udah coba masuk aja model, masuk ke agensi model, karena kan mungkin hitung-hitung untuk nambah pengalaman plus nambah teman juga kan. Dan berkat saran beliau akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah saya ambil modeling. Tapi itu kan pertama kali merantau, awalnya tujuannya kuliah, akhirnya jadi syuting terus kuliah jadi nggak tuntas. Keluarga sendiri respon keluarga gimana? Maksudnya udah keberatan? Keluarga sih selalu dari dulu ya selalu support dengan apa yang saya jalankan, apa terutama ibu saya. Dan alhamdulillah dari support, dukungan dan restu dari orang tua saya juga mungkin yang membuat alhamdulillah karya saya meningkat gitu. Karena memang dari dulu ketika saya ingin casting atau ingin melakukan aktivitas kerjaan di sini, saya selalu minta doa dari ibu saya di Medan. Dan saya juga gak sih, maksudnya naik puncak karir kamu tuh justru karena itu bukan karena syuting atau karena dijodohin Yes, sebenarnya. terutama pas di sama di Dahau itu kan ada bisnis kan ternyata bikin nama kamu. Iya, berdua mata sisi sih. Dan sisi ya, saya selalu percaya bahwa setiap jalan hidup seseorang itu pasti sudah ada tentuannya, sudah ada takdirnya. Ya ini ya takdir saya, ya, rezeki saya yang Tuhan kasih melalui jalan ketemu dengan Lesti, pertemuan dengan Lesti, membuat karya sesuatu yang bagus. Ya di sisi lain mungkin banyak ada orang-orang yang menganggap bahwa wah itu pernah masalah percintaan segala macam. Ya, intinya apa ya? Seperti saya bilang tadi, seperti saya bahas di awal tadi, orang kadang melihat apa yang kita dapatkan sekarang tanpa tahu prosesnya dimana ya memang dan memang orang tua saya juga bilang hal ini sekarang yang kamu dapatkan sekarang ini pantas kamu dapatkan karena ini hasil dari kesabaran, pahit ya atau tidak enaknya syuting persajian kan banyak banget sih. Dari casting yang saya datang casting tapi nggak di casting, dari pagi mungkin sampai malam nggak ternyata casting, terus syuting datang jam 8 pagi sampai jam 12 malam dikabarin bahwa mas besok aja ya pending syutingnya. Itu untuk tahun baru dan saya sudah ngerasain itu. Alhamdulillah itu ngebentuk mental juga kan bagi saya, karena ya pahit getirnya sudah saya jalanin gitu. Dan untuk saat ini juga ya, Di posisi sekarang saat ini suka duka yang pasti saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan. Cuma ya dengan apa yang saya jalankan sekarang, saya sadar bahwa saya sebagai public figure mungkin lebih ke ini sih, lebih hati-hati dalam menjaga lisan, karena saya sekarang saat ini bersorotan, lebih kayak itu aja sih. Dan mungkin awal-awal sih saya ngerasa jengah sih sedikit, karena banyak fans, dengan banyaknya fans pasti banyak banget yang kayak nge-direct saya, berusaha nge-direct saya, Rizky kamu harus gini dong, aku harus gini dong. Tapi lama-lama saya mulai terbiasa, ya udah gitu. Capek juga kalau diikutin maunya mereka gitu. Yang penting saya jalanin hidup saya, ya udah gitu.
terakhir mungkin goals kamu itu udah sukses, lo pengen mencapai apa lagi sih impian? Keinginan manusia tuh nggak ada batasannya ya, pastilah Apa manusiawi ya. Dan banyak banget sih ketika saya udah ngerasa, wah saya udah dapat pemimpian, saya udah dapat kendaraan, saya ketika dapat kendaraan bagus sih, kendaraan lebih bagus pastilah. Tapi goals yang ingin saya dapatkan salah satu pasti adalah berkeluarga, dan ya lebih mungkin investasi jangka panjang lah, karena saya termasuk tipe yang planner, dimana saya berpikir hidup tuh harus mempersiapkan tidak hanya setahun ke depan atau bulan depan, tapi untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Investasi apa? Investasi rencana properti kah? Properti, lebih ke properti, karena properti kan nggak turun. Berteman bang, saya Bang Dilar ini kan role model banget di stylist. Nah itu kiblatnya kemana sih bang? Sering punya stylist, apalagi ke tuannya atau? Saya lagi ke streetwear sih, Ya. Streetwear di mana ya lebih kayak seperti yang saya pakai sekarang, lebih ke casual trendy. Kalau pakai sekarang kan cenderung branded bang. Nah branded itu melambangkan status juga kan atau gimana? Atau dari faktornya? Iya, sebenarnya nyaman satu. Kita kan mau pakai barang nyaman, dan kalau branded biasanya kan kualitasnya juga bagus, jadi tahan lama.